Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dimas Marto Panggabean dengan NIM B1 B1 22019. Mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan materi tentang APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD yang meliputi pajak retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, dan dana lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Terdapat 6 fungsi APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Fungsi yang pertama yaitu otorisasi, yaitu anggaran pendapatan belanja daerah sebagai standar untuk melakukan pendapatan dan belanja di tahun tersebut. Kedua, fungsi perencanaan, anggaran pendapatan belanja daerah sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kegiatan di tahun tersebut. Ketiga, fungsi pengawasan, anggaran pendapatan belanja daerah sebagai acuan untuk mengukur apakah penyelenggaraan kegiatan pemerintah telah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan. Keempat, fungsi alokasi. Anggaran pendapatan belanja daerah wajib dikelola untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru atau mengurangi angka pengangguran, mencegah penghamburan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi perekonomian. Fungsi kelima yaitu distribusi. Anggaran pendapatan belanja daerah wajib memperhatikan rasa kesejahteraan, keadilan, dan kepatutan. Dan yang terakhir, fungsi stabilisasi. Anggaran pendapatan belanja daerah sebagai alat untuk berusaha menjaga dan memelihara fundamental perekonomian daerah agar tetap seimbang. Terdapat 6 prinsip APBD. Yang pertama yaitu kesatuan, kedua universalitas, ketiga tahunan, keempat spesialitas, kelima akrual, dan keenam yaitu kas. Terdapat 4 sumber penerimaan APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah atau PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah, keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik daerah,
Dan yang terakhir, lain-lain tentang pendapatan asli daerah. Yang kedua, dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Yang ketiga, sumber pinjaman daerah. Dan yang terakhir, sumber penerimaan lain-lain yang sah. Terdapat 3 klasifikasi belanja daerah. Yang pertama yaitu klasifikasi menurut urusan wajib. Kedua, klasifikasi belanja menurut urusan pilihan. Ketiga, klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi program, dan kegiatan. Serta terdapat 2 jenis belanja. Yang pertama yaitu belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung yaitu merujuk pada pembelian barang atau jasa yang tidak dapat langsung dilihat, dirasakan, atau dikonsumsi oleh individu atau organisasi yang melakukan pembelian dalam belanja tidak langsung. Proses pembelian tidak melibatkan interaksi langsung antara pembeli dan penjual. Selanjutnya yaitu belanja tak terduga. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas batas, beban APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Terdapat siklus perancangan APBD. Bisa kita lihat di bed mapping ini atau gambar ini. Adanya perencanaan dan penganggaran, selanjutnya pelaksanaan, selanjutnya penata usahaan, selanjutnya pertanggungjawaban, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan yang diperiksa oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Terdapat 8 unsur APBD kota. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah. Sebenarnya banyak unsur-unsurnya, tetapi saya sebutkan 8 saja. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pajak daerah, yaitu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai program, proyek, serta penyediaan layanan publik. Ketiga, retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pendapatan pemerintah yang biasanya digunakan untuk membiayai pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas. Selanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD atau penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Yang kelima, LLPAD, yaitu lain-lain tentang pendapatan asli daerah yang sah, yang dimana pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keenam, pendaftaran transfer pemerintah pusat, yaitu transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan bersumber dari APBN yang kemudian diberikan kepada daerah otonom untuk mendanai kebutuhannya. Ketujuh, pendapatan transfer antar daerah,
yaitu pendapatan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah. Dan yang kedelapan, penerimaan pembiayaan, yaitu semua penerimaan yang berasal dari penerima pinjaman, penjualan obligasi pemerintah kota, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.